Janggalnya karena apa, Pak? Bisa digambarkan kejanggalan transaksinya seperti apa? Karena berdasarkan informasi yang kami terima, ini sebenarnya yang bergerak adalah transaksi pihak-pihak lainnya. Boleh dijabarkan, Pak, lebih lanjut terkait itu? Ya, jadi kami itu kan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan Ya. dari pihak pelapor yang disebut dengan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, lalu juga pihak pelapor, Mbak Sanas. Nah, jadi mencurigakan itu indikasi salah satunya itu adalah di luar dari profil nasabah. Nah, jadi kalau kita buka rekening di bank itu kan isi form ya, nama, tempat tanggal lahir, penghasilan berapa gitu ya. Nah, banyak di antara peserta pemilu itu bank menyampaikan laporan kepada PPATK terjadi transaksi keuangan mencurigakan karena salah satunya tadi di luar dari profil nasabah yang selama ini transaksinya katakanlah 100 sampai 1 miliar, normalnya seperti itu gitu kan, tiba-tiba melonjak menjadi puluhan miliar seperti itu. Nah, juga yang kita lihat bahwa kan dalam aturan yang ada untuk sumbangan kepada pemilu, kampanye dan lain-lain itu kan disetor ke rekening RKDK ya, rekening Khusus dana kampanye. khusus dana kampanye. Tapi justru di rekening itu yang kita lihat tuh statis saja gitu, tidak ada fluktuatif yang signifikan. Nah, sebaliknya di rekening para bendahara, kemudian ada rekening-rekening para pihak peserta terkait lainnya itu lonjakannya cukup signifikan, lebih dari 100%. Berarti bisa dikatakan sebenarnya pergerakan dana ini ke perseorangan, Pak? Iya, harusnya kan ke RKDK kan. Nah, ini ke orang per orang ya. Nah, dan itu nilainya cukup fantastis juga tuh Mbak Safira, di atas 1 triliun ya. Jadi itu kita sampaikan informasi hasil analisis itu kepada Bawaslu dan KPU. Dan situ cukup jelas lah ya untuk memetakan problem, masalah dan lain-lain. Dan bila mana misalnya Bawaslu memerlukan pendalaman lebih jauh, itu kita bisa support lagi informasi yang dibutuhkan seperti itu. Nah, setelah Bapak memberikan data-data ini kepada KPU dan Bawaslu, seperti tadi Pak Egy juga menjabarkan bahwa sebenarnya perlu pengawasan dari KPU dan juga Bawaslu. Nah, saya ingin tahu Pak, tanggapannya setelah Bapak menginformasikan ini, bagaimana tanggapan mereka? Ya, koordinasi kita cukup bagus ya selama ini dengan teman-teman di KPU maupun Bawaslu. Ya, harapannya kita apa yang disampaikan PPATK itu bisa ditindaklanjuti, dan konsen kita kan untuk mengawal pemilu ini supaya berjalan dengan optimal ya, bersih, jujur, adil, dan sehingga kita itu mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki visi ya, memiliki misi untuk memperbaiki negara kita ini, untuk membuat negara kita ini menjadi lebih baik lagi. Dan goalnya kan bagaimana supaya rakyat Indonesia itu bisa jauh lebih sejahtera lagi. Itu harapan kita bersama ya, Mbak Sanas. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Egy. Pak Egy, kalau menurut Pak Nasir tadi koordinasinya sebenarnya sudah bagus, tapi memang masih terjadi berulang. Apa evaluasinya dan apa yang mungkin bisa diperbaiki? Ya, itu sudah bagus, namun yang pasti buat saya dalam hal temuan yang dilakukan atau temuan yang disampaikan itu semestinya juga diberikan kepada publik kisi-kisinya paling tidak gitu ya, karena dalam hal ini kecurangan dana kampanye, kecurangan dalam pemilu itu harus diketahui oleh publik karena publik yang akan memilih para calon. Memang itu informasi intelijen, tapi ketika misalnya publik tahu bahwa calonnya punya indikasi melakukan kecurangan, maka publik bisa menentukan apakah dia layak untuk menduduki jabatan publik atau tidak. Gitu. Sayangnya ini belum ada, dan walaupun tadi sekali lagi ada ada komunikasi yang lancar antara PPATK dan juga Bawaslu ataupun yang lain, namun tetap saya harus menggarisbawahi prosesnya harus dilakukan secara cepat jika ada indikasi kecurangan dan sebagainya, karena pelanggaran pemilu itu tidak bisa seperti katakanlah tindak pidana yang lainnya yang bisa diproses agak panjang gitu ya. Jadi saya rasa semua pihak, terutama Bawaslu dan juga Gakumdu, misalnya andai kata itu ada tindak pidana pemilu, tindak pidana dalam hal pemilu, mereka harus cepat gitu ya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh PPATK. Iya, penanganannya harus cepat ya Pak Egy ya, karena
pidana dalam pemilu ini tidak bisa dianggap remeh. Itu mungkin evaluasinya untuk KPU, Bawaslu dan juga PPATK yang sedang mendalami hal ini.